Halo saudara-saudari, kita lanjut yuk. Kita akan membahas soal condition atau biasa disebut if else statement. Nah, ini tuh apa sih condition atau mungkin dibilangnya adalah percabangan ya dalam sebuah pemrograman. Ini tuh gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dulu belajar soal diagram alur gitu kan, itu ada flowchart, ya bahasa Inggrisnya flowchart ya emang ya. Jadi kalau misalnya kita belajar diagram alur, di mana contoh kan misalnya diagram alur itu gimana sih dari awal itu ada start dulu ya kalau nggak salah. Sini ada kayak gini, terus di sini adalah start gitu kan. Terus di bawahnya sini misalnya ada proses gitu ya. Proses itu apa sih? Kotak apa ini ya? Lupa saya. Proses tuh gini ya kalau nggak salah. Kalau input tuh begini. Yang jajar genjang apa gimana ya? Nah, saya ingat if else dong. Ya, proses satu, proses dua gitu kan. Nah, ternyata di sini dalam sebuah prosesnya itu ada sebuah apa ya membutuhkan sebuah keputusan. Nah, atau di situ ada percabangan, ada condition ya di mana bentuknya akan seperti belah kutub seperti ini kayak gitu ya. Di mana sini kalau yes apa, kalau no itu apa gitu ya. Kalau true gimana, kalau false itu gimana. Kayak gitu misalnya ini ada proses lagi, sedangkan sini ada proses lagi. Kayak gitu. Nah, percabangan atau condition ini seperti ini kalau di diagram alurnya. Nah, kalau di Python kita menggunakan if else statement. Nah, contoh bentuknya seperti ini ya. Misalnya kita punya dua buah variabel di mana A itu nilai 20 integer dan B itu 30 integer. Nah, di sini ada statement. Ingat kan dulu atau beberapa video lalu kita belajar soal operator perbandingan. Nah, disinilah operator perbandingan itu digunakan. Contoh ya, di sini adalah if di sini B lebih besar dari A, pakai titik dua jadi if. Percabangan pertama tuh pakai if, terus pakai spasi. B lebih besar dari A, ini statementnya. Titik dua, maka gitu ya. Terus di sini ada masuk ke dalam nih. Ada sekitar dua spasi sampai 4 spasi atau satu tab lah teman-teman. Nanti sini dia akan melakukan proses atau sintaks atau codingan ketika hasil ini, statement ini nilainya true. Ya, if ini true, maka dia akan menjalankan perintah yang ini. Gitu ya. Kalau ini true, dia akan menjalankan perintah yang ini. Kalau ternyata tidak true atau hasilnya false, maka dia akan loncat ke bawah. Kayak gitu ya. Jadi dia akan coba dulu, mulai dulu nyoba dulu dari yang awal. Jadi dia berurutan, prosedural ya, dari atas sampai bawah. Contoh, A sama dengan 20, B sama dengan 30, di mana B itu 30 lebih besar dari A. Benar? Benar, nilainya true. Maka dia akan ngeprint B lebih besar dari A. Seperti itu. Kalau seandainya A dan B ini ternyata A-nya itu 30 dan B 30 sama kan nih, maka ini nilainya akan jadi false. Ketika ini false, ini tidak akan dijalankan. Print B lebih besar dari A ini tidak akan dijalankan. Melainkan dia akan loncat ke bawah, ke elif. Kayak gitu. Dia ngecek lagi. Terus kalau misalnya nggak cocok lagi, dia akan ngecek lagi ke bawah. Nah, ini elif A sama dengan B. Nah, betul tuh masa tadi A-nya itu 30 sama-sama 30 ya. Dia bakal ngeprint yang ini. Kalau ternyata nih, ini statement ini false, statement ini false, akan loncat lagi ke bawah terus sampai ke statement terakhir, yaitu penutupnya adalah else. Else itu adalah digunakan untuk menutup condition ini atau if statement ini. Ketika semua statement di atasnya tidak ada yang match atau tidak ada yang nilainya true, maka mau tidak mau dia akan menjalankan else, di mana akan print A lebih besar dari B. Seperti itu sih. Kita coba dulu ngodingnya. Kita coba dulu ngodingnya. Mungkin kalau di ngomongin doang nggak bakal ini ya. Contoh ya, misalnya kita punya nilai variabel satu, variabel satu nilainya itu adalah 10 deh. Terus variabel 2 itu nilainya 20. Terus kita punya if gitu ya. Mulai if spasi anggaplah berapa ya tadi ya, var 1 itu lebih kecil dari jangan lebih kecil udah pasti true ini. Ya udah itu aja lah. var var 2
Ini kan, terus titik 2. Gini. Ini boleh di spasi atau boleh tidak ya. Di gini boleh, di gini boleh. Tapi kalau ini harus di spasi ya. Mau spasi 1, 2 sama aja. Tapi baiknya 1 aja. Terus ini kalau di enter dia akan masuk ke dalam nih teman-teman. Kita ada 4 spasi. Kayak gitu ya. Atau biasanya di teman-teman di tab aja. Nih ini bakal jadi 4 spasi. Gitu ya. Sama aja. Ini var 1 kalau 2 maka di misalnya print apa ya? Ya udah misalnya ya udah gitu. Misal aja ini misal ya udah gitu ya. Terus ternyata var satunya memang lebih kecil dari var 2 maka dia akan ngeprint ya udah kan condition ya udah akan di print. Nanti dia jangan ya udah bang, oke misalnya terus ini statement 1 gitu ya berhasil. Oke, statement 1 berhasil. Nah, kayak gini doang bisa. Tapi ya udah kalau misalnya kalau ini ternyata tidak cocok teman-teman, misalnya var satunya dia adalah 20 gitu ya. Kalau seperti ini, ketika di running tidak akan terjadi apa-apa. Dijalankan tapi dia tidak memberikan output apa-apa karena sampai sini, oh enggak tuh, ya udah selesai programnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ada lanjutannya lagi, ngecekin lagi, tolong cekin lagi dong, validasiin lagi dong. Oke, validasi lagi. Teman-teman bisa pakai sintaks namanya elif. Walaupun sebenarnya bisa pakai if lagi. Ini nggak masalah. Tapi dalam sebuah perjabangan kita kan harus tahu prosedurnya startnya dari mana nih. Terakhirnya di mana nih. Nah, untuk memisahkan itu, konvensinya adalah kita akan pertama kali menggunakan if. Lalu validasi keduanya kita pakai elif. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu pakai elif kecuali sudah terakhir mentok. Udah nggak ada yang cocok, baru pakai else. Kayak gitu. Contoh ya, misalnya var 1 sama dengan var 2 gitu ya. Maka di sini print statement 2 benar gitu. Copy aja nih. Males ngetik ya. Statement 2 benar. Statement 2 berhasil. Nah, kalau kayak gini maka dia akan statement 2 berhasil. Sebenarnya dia akan ngejalanin dulu yang ini. Oh, nggak cocok nih. Oh, pakai sini. Oh, cocok nih. Makanya dia print ini. Gitu. Kalau seandainya ada elif lagi bisa elif lagi gitu ya. Atau kalau terakhirnya misalnya sini var 1 lebih besar atau apa ya, var 1 sama dengan misalnya kasih nilai lagi misalnya 15 gitu ya. Boleh kayak gitu. Sampai statement 3 berhasil. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah ada nih mentok nih, pokoknya hasilnya false semua, pakai else. Ini untuk menutup. Nggak perlu ada statement lagi, ya udah else. Terus aja sini. Semua statement tidak berhasil atau tidak cocok gitu ya. Ini kita ganti semuanya jadi kata-kata cocok lah. Cocok gitu. Oke. Seandainya var satunya 20, var 2-nya 20, otomatis yang akan dijalankan adalah si statement 2 cocok. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata kita mau paksa sampai bikin nih gitu kan, duanya jadi var satunya ini jadi 21, di mana semua statement ini nggak ada yang berhasil, nggak ada yang cocok. Ya udah, pas di running maka dia akan loncat ke yang paling bawah, yaitu yang else. Semua statement tidak cocok seperti itu. Ya, ini untuk if else. Nah, ada lagi, bang bisa nggak sih ada cabang nih gitu kan? Terus di dalamnya ada cabang lagi, bisa. Itu namanya nested if ya, nested if. Namanya gini nih. Misalnya sini udah print ini terus ada if lagi gitu ya. If var 1 sama dengan 2 gitu ya, maka kita print sini ya. Print var 1 sama dengan 2 gitu. Terus di dalamnya sini ada else gitu. Boleh bisa kayak gini. Numpuk lagi bisa atau elif lagi boleh. Else berarti print var 1
bukan 2 gitu ya, bisa kayak gini, jadi numpuk nih. Nih saya kasih spasi-spasi dah biar kelihatan dah. Nih ya, kayak spasi-spasi nih biar kelihatan, biar enak dibacanya. Oke. Nah kayak gini ya, ini bisa kayak gini, jadi dia bakal ngeprint dulu statement satu cocok, baru dia ngecekin lagi yang bawahnya, yang dalamnya, sorry. Misalnya file 1 tadi kita bikin jadi 2 ya, file 1 2, pas kita running dia bakal ngeprint dulu statement satu cocok, lalu dia ngeprint selanjutnya file 1 sama dengan 2. Seperti itu untuk condition, dan ini nggak selalu untuk integer, float, jadi semua tipe data apapun bisa ya, kecuali string. Kalau string nggak bisa nih pakai kurang dari, lebih dari ya, cuma bisa pakai sama dengan, itu khusus untuk string. Tapi kalau untuk tipe data lain bisa sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan, seperti itu. Oke, silakan dicoba-coba dulu. Kalau saya udah mantep, udah yakin, kita bisa lanjut ke video berikutnya.